Baik, Bapak Ibu, kami akan menyampaikan sosialisasi petunjuk teknis penulisan belangko ijazah madrasah tahun pelajaran 2023-2024. Alhamdulillah, juknis ini sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 1921 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Bapak Dirjen Pendis. Hal pertama terkait dengan juknis ini ialah bahwa ijazah ini merupakan dokumen resmi yang sah kepada peserta didik yang telah tamat belajar atau lulus pada suatu jenjang pendidikan. Ijazah madrasah meliputi ijazah RA, MI, MTSMA, dan MAK. Ijazah RA dicetak hanya satu halaman, sedangkan untuk ijazah MI, MTSMA, dan MAK dicetak bolak-balik. Petunjuk teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam penulisan belangko ijazah RA, MI, MTSMA, dan MAK baik negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Penetapan kelulusan. Pengumuman kelulusan untuk tahun pelajaran 2023-2024 adalah sebagai berikut. Untuk MA, MAK adalah hari ini tanggal 6 Mei 2024. Sedangkan untuk tanggal titik masa pada ijazah, yaitu sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan, yaitu tanggal 6 Mei 2024. Sedangkan untuk tanggal rapot semester genap, kelas akhir, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 sesuai dengan tanggal pada ijazah. Jadi untuk Bapak Ibu yang hari ini yang di Alia adalah waktunya kelulusan. Mungkin hari ini ada beberapa madrasah aliyah yang sudah mengumumkan, tapi juga ada tadi beberapa madrasah aliyah yang akan mengumumkan setelah mengikuti sosialisasi pada. Jadi kami sampaikan kembali lagi untuk kelulusan itu tanggal 6 Mei 2024, tanggal ijazahnya juga 6 Mei 2024, tanggal rapot untuk kelas akhirnya sesuai dengan tanggal pada ijazahnya, berarti tanggal 6 Mei 2024. Bentar. Petunjuk umum dalam juknis ini bahwa ijazah RA, MTSMA, MA, dan MAK diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional. Jadi bedanya dengan tahun kemarin bahwa ijazah ini diberikan kepada satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional dan memiliki peserta didik yang tamat belajar pada atau lulus di satuan pendidikan. Penulisan ijazah RA, MTSMA, dan MAK dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang ada di madrasah, tolong sekali lagi yang biasa menulis ijazah ini harus benar-benar Bapak Ibu stressing, ya, jangan sampai nanti pada saat penulisan itu ada yang salah. Perhatikan kembali lagi, cross check itu harus berlapis. Yang pertama, cross checknya itu ijazah di print dulu, formatnya di print dulu, pastikan namanya benar. Setelah itu baru ditulis dengan pensil. Setelah itu direview oleh kepala madrasah, baru setelah itu bisa ditulis menggunakan tinta warna hitam. Jadi ijazah ditulis tangan secara baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Jika terjadi kesalahan penulisan dalam buku ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa atau ditipik, dan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Belangko ijazah yang salah penulisan ditulis silang dengan tinta warna merah secara diagonal pada halaman depan dan belakang sebagai tanda bahwa belangko tersebut
tidak sah digunakan. Ini contohnya. Jadi jika ada kesalahan maka belangkonya harus disilang seperti ini. Tapi kita berharap tidak ada lagi kesalahan dengan ini dilakukan secara berjenjang penulisan ijazahnya. Jika terdapat sisa belangko ijazah karena rusak dan atau kesalahan dalam penulisan, Kepala RA atau madrasah harus mengembalikan kepada Kanwil Kemenak melalui Kabupaten Kota disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala RA disaksikan oleh Kemenak Kapko. Belangko ijazah yang tersisa atau rusak atau salah dalam penulisan yang terdapat di Kanwil dimusnahkan oleh Bidang Penma paling lambat 31 Desember atas izin Kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi masing-masing. Jika terjadi kekurangan belangko ijazah, maka Kanwil segera mengajukan surat permohonan belangko ijazah ke Direktorat KSKK selambat-lambatnya tanggal 30 November. Jadi Bapak Ibu, jika terjadi kekurangan belangko ijazah karena madrasahnya tidak masuk PDUM atau lain karena adanya kejadian lain-lain, minimal kami tunggu tanggal 30 November. Tapi jangan sampai hanya tanggal 30 Desember. Kalau bisa sebelum tanggal 30 November sudah diajukan surat permohonan penambahan belangko ijazahnya ini. 30 November ini adalah surat kami ke KSKK Madrasah. Jadi kalau bisa dari Bapak Ibu dari Kemenak Kabupaten Kota di bawahnya tanggal 30 November. Tapi sekali lagi kita sangat-sangat berharap tidak ada lagi kekurangan, kesalahan belangko ijazah di Jawa Timur. Untuk nomor seri setiap belangko ijazah itu memiliki nomor seri di bagian bawah. Nomor seri adalah sistem pengkodean belangko ijazah yang mencakup jenjang pendidikan. Sebagai contoh, untuk RA itu RA 24.0001. Berarti ini adalah untuk ijazah RA yang diterbitkan di 2024. MI 24.001, MTS 24.001, MTS IKM 24.001. Berarti untuk madrasah yang pelaksana IKM di belangko ijazahnya di bagian bawah itu akan ada MTS IKM 24.001. Begitu juga dengan MA. MA jika ada yang IKM maka akan tertulis MA IKM 24.00001. Ini yang membedakan belangko ijazah tahun kemarin dengan tahun sekarang. Untuk nomor seri ijazah MI 24 13.00.0001. MI adalah jenjangnya, 24 itu adalah tahun penerbitan atau kode ijazah, 13 itu kode Provinsi Jawa Timur, 00.00.01 adalah nomor urut ijazah. Untuk MTS 24 13.00.0001 sama. Yang membedakan ijazah aliyah MA 24 13.100.0001. MA adalah jenjang MA, 24 adalah tahun penerbitan ijazah, 13 kode Provinsi Jawa Timur, 1 adalah kode peminatan. Kalau 1 berarti kode peminatan untuk MIPA, 2 untuk peminatan IPS, 3 untuk peminatan bahasa dan budaya, 4 untuk peminatan keagamaan. Jadi untuk Bapak Ibu yang di aliyah, hati-hati untuk distribusi penulisan belangko ijazahnya, harap memperhatikan ini. Jadi pada saat menerima nanti belangko ijazah, benar-benar dilihat, dicek lagi apakah sesuai kode peminatan yang ada di madrasahnya masing-masing. Berarti yang membedakan untuk aliyah adalah ada kode peminatan.
Untuk MAK 24130001. Bapak Ibu, 13 adalah ini adalah kode provinsi, 13 adalah kode provinsi Jawa Timur. Baik, contoh penulisan ijazah untuk surat keluar pada MI MT SMA adalah seperti yang tertera di layar ini. Contoh untuk MA nomor 0144 garing MA titik 13 titik 01 titik 0009 garing PP titik 01 1 garing 05 garing 2024. Baik, nomor ini untuk 0144 itu adalah 4 digit nomor urut surat keluar ijazah yang dikeluarkan oleh setiap siswa pada satuan pendidikan. Garing MA. Kalau dulu Bapak Ibu perbedaannya dengan ijazah tahun sebelumnya, tulisan MA-nya itu kecil. Kalau sekarang tulisan MA-nya besar semua. MA besar. MI kemarin kecil, MTS tetap sama. Jadi yang beda MA sama MI. Tulisan MA-nya sekarang besar semua. Oke, jenjang satuannya. Titik 13 itu Provinsi Jawa Timur. 01 itu adalah 2 digit kode kabupaten kota. Terus 0009 adalah kode digit dari madrasah. Garing PP 01.1 adalah klasifikasi surat dan ini tidak boleh dirubah. PP titik 01.1 adalah klasifikasi surat dan tidak boleh dirubah Bapak Ibu. Garing 05 adalah bulan penerbitan ijazah atau tanggal diterbitkannya ijazah. Garing 2024 adalah tahun penerbitan ijazah. Jadi nomor surat ijazah dimulai dari 0001 sampai dengan jumlah siswa di satuan pendidikan tersebut. Untuk MA yang memiliki lebih dari satu peminatan, maka nomor urut dimulai dari peminatan MIPA, dilanjutkan IPS, dilanjutkan budaya dan bahasa dan keagamaan. Sedangkan untuk kode kabupaten kota dan kode madrasah ditetapkan oleh Kanwil Kemenak provinsi masing-masing. Insya Allah nanti ini akan disampaikan oleh Mas Nanang lebih lanjutnya. Untuk penulisan belangko ijazah, Bapak Ibu ini harus Bapak Ibu benar-benar perhatikan, G. Bapak Ibu harus benar-benar perhatikan. Yang pertama, bagian 1. Bentar. Oke. Bagian 1 diisi nomor surat khusus ijazah dari satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah. Contoh 0144 garing MA garing 13 garing 24 MA titik 13 titik 24 titik 0501 garing PP titik 01 titik 1 garing 05 garing 2024. Bagian 2 ini Bapak Ibu diisi nama madrasah yang menerbitkan ijazah. Perbedaan dengan tahun kemarin, kalau tahun kemarin nama madrasahnya itu MA Negeri. Kalau sekarang ditulis semua Bapak Ibu, MA-nya ditulis Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri. Ini contohnya. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri. Kalau swasta berarti Madrasah Aliyah Sabilillah Kota Kediri seumpamanya. Nah, sekarang seperti itu perbedaannya dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin masih disingkat, kalau sekarang ditulis panjang madrasahnya. Yang ketiga, nomor pokok sekolah nasional MPSN sesuai yang dimiliki oleh madrasah, dimiliki oleh madrasah. Bagian 4-nya diisi nama kabupaten kota, yaitu kalau dicontoh adalah Kota Kediri.
Kota Kediri. Bagian 5 diisi nama provinsi yaitu Jawa Timur. Perhatikan huruf kapitalnya untuk nama-nama ini ada di depan semua. Madrasah Aliyah, M-nya kapital, lainnya biasa. Kota Kediri, K-nya besar, kota, K Kedirinya juga besar. Jawa Timur, Jawanya J-nya besar, T-nya besar. Bagian 6 diisi nama siswa pemilik ijazah dengan huruf kapital semua. Dengan nama harus sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran dan atau dokumen kelahiran yang sah atau ijazah dari satuan pendidikan di bawahnya. Jadi khusus nama Ananda, siswa-siswi kita itu harus ditulis kapital semua. Contoh Ziana Walidah, jadi di huruf kapital semua. Sedangkan yang lainnya itu tulisannya kapitalnya yang di depan saja Bapak Ibu. Okay? Tolong ini benar-benar difahami oleh Bapak Ibu semua. Bagian 7 diisi tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Ananda Ziana Walida ini nanti lahirnya di mana? Di Nganjuk, N-nya besar, lainnya kecil. 21 Mei 2007. Jadi seperti itu. Pastikan Bapak Ibu untuk nama yang tertera di ijazah, nama siswa yang tertera di ijazah ini harus mengikuti ijazah sebelumnya Bapak Ibu. Pastikan. Kecuali ada putusan pengadilan yang menjelaskan nama siswa itu berubah. Tapi kalau tidak ada putusan pengadilan, maka namanya harus mengacu pada ijazah di satuan pendidikan sebelumnya. Oke. Untuk bagian 8 diisi nama orang tua wali siswa pemilik ijazah. Nama orang tua wali siswa harus sama dengan yang tercantum pada ijazah di bawahnya dan akte kelahiran dan dokumen kelahiran yang sah. Contoh Ihsanuddin, I-nya besar, lainnya kecil. Kembali lagi untuk penulisan nama orang tua ini akan ada perubahan jika ada kutipan pengadilan, keputusan pengadilan yang sah, yang inkrah sesuai dengan amar putusan. Karena ada kadang orang tua itu, mohon maaf, yang setelah haji maka di aktenya kepengen ditambah Haji Ihsanuddin. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu, kecuali memang orang tuanya sudah mengurus itu di pengadilan negeri dan memiliki keputusan yang sah. Jadi harus mengacu pada ijazah di jenjang sebelumnya. Nomor 9 diisi nomor induk siswa sesuai dengan yang ada di buku induk di madrasah. Kalau di contoh ini adalah yang di 18 digit. Jadi yang dimiliki oleh madrasah itu buku induknya nomor berapa? Geniku yang dicantumkan di dalam ijazah Bapak Ibu. Tapi kita berharap buku induknya sudah 18 digit. 13, 11, 11, 130, 130, 1001, 119003. Bagian 10 diisi nomor induk siswa nasional NSN. NSN ini mengacu pada ijazah sebelumnya juga. Pastikan Bapak Ibu NSN-nya itu valid, tidak ganda atau tidak milik orang lain, siswa lain. Pastikan kembali lagi. Terus bagian yang ke-11 diisi nama kabupaten kota, tempat penerbitan ijazah. Dilanjutkan dengan tanggal 2 digit, bulan ditulis dengan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat, sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan. Contoh ijazah ini Mandua Kota Kediri, maka ditulis Kota Kediri 6 Mei 2024. Yang ke-12 diisi nama kepala madrasah yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala madrasah, pegawai negeri sipil diisi dengan nomor induk pegawai atau NIP,
Sedangkan pada kepala madrasah yang non pegawai negeri sipil diisi 1 strip. Apabila tidak ada kepala madrasah definitif, maka ijazah dapat ditandatangani oleh PLT. Contohnya Kepala Aman 2 Kota Kediri Bapak DRS H. Nur Salim MPDI, NIP 19660101 1991031006. Di bagian 13 ditempel pas foto siswa pemilik ijazah yang terbaru ukuran 3x4 hitam putih atau berwarna, posisi wajah menghadap lurus ke depan, dan memakai seragam madrasah dibubuhi cap 3 jari tengah kanan tangan kiri pemilik ijazah. Yang banyak terjadi kesalahan yang perlu dihati-hati di foto ini Bapak Ibu, karena antara foto dengan tulisan kepala madrasah ini agak lebar sehingga perlu disiasati oleh Bapak Ibu bagaimana caranya agar foto Ananda ini agak dempet ke tanda ke ini tulisan kepala madrasahnya, dan pastikan cap 3 jari itu jangan sampai mengenai wajah dari siswa-siswi kita. Jadi usahakan di bawah wajah siswa-siswi kita. Terus bagian 14 ini dibubuhkan stempel madrasah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Sekali lagi, stempel menyentuh pas foto pemilik ijazah. Pastikan Bapak Ibu ya, stempel harus menyentuh pas foto dari siswa-siswi kita pemilik jasa ini. Karena kemarin ada beberapa yang salah, hampir puluhan itu stempelnya itu tidak nempel di foto, sehingga itu tidak sah dan harus kita mintakan ulang ke pusat. Pastikan sekali lagi nggih, fotonya stempelnya harus nempel di foto. Sedangkan di bagian belakang nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seperti yang ada di depan. Nama siswa menggunakan huruf kapital. Pada ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya dan atau akte kelahiran, dokumen kelahiran yang sah lainnya. Jadi khusus nama siswa wajib kapital semua. Yang kedua, bagian 2 diisi dengan tempat tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat tanggal lahir siswa harus sama dengan yang tercantum pada ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya dan atau akte kelahiran, dokumen kelahiran yang sah. Contoh lanjut 21 Mei 2007. Bagian ketiga diisi dengan nomor induk siswa sesuai dengan ada di buku induk 18 digit. Bagian 4 diisi dengan nomor induk siswa nasional NISN. Bagian 5 diisi dengan nilai ijazah. Nilai ijazah merupakan gabungan nilai rata-rata rapot dan nilai asesmen madrasah. Adapun mekanisme pembobotan diserahkan pada satuan pendidikan dengan ketentuan untuk nilai raport MI adalah nilai rata-rata raport kelas 5 semester 1-2 dan kelas 6 semester 1. Nilai rata-rata raport MTS adalah nilai rata-rata raport kelas 6 semester 1-2 dan kelas 7 semester 1-2. Kelas 7 semester 1-2 dan kelas untuk MTS adalah kelas 7 semester 1-2, kelas 8 semester 1-2 dan kelas 9 semester 1. Sedangkan untuk nilai rata-rata raport MA adalah nilai rata-rata raport kelas 10 semester 1-2, kelas 11 semester 1-2 dan kelas 12 semester 1. Nilai rata-rata raport MTS atau MA yang menyelenggarakan program SKS adalah nilai rata-rata raport semester 1, 2, 3, 4, dan 5.
Khusus untuk rekan-rekan yang menyelenggarakan program SKS, MTS maupun MA, maka rata-rata rapotnya adalah semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Nilai rata-rata rapot merupakan gabungan dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan bilangan bulat tanpa angka desimal. Contoh, jika nilai rata-ratanya yang ada di madrasahnya masih menggunakan desimal 85,35, maka dibulatkan menjadi 85. Sedangkan jika lebih 85,51 maka dia menjadi 86. Nilai asesmen portofolio penugasan, praktek, tes tulis, dan atau bentuk lainnya dari setiap mata pelajaran yang diselenggarakan madrasah. Nilai ujian madrasah dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan bilangan bulat tanpa angka desimal. Contoh 80,68 maka dibulatkan menjadi 81 dari pembulatannya ke atas. Nilai ijazah diisi angka dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan bilangan bulat disertai huruf. Contoh 83, ya, hanya tidak ada desimalnya. 83. Nilai rata-rata nilai diisi angka dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan angka desimal disertai huruf. Contoh 80,15 ditulis 80,15. Jadi nilai rata-rata yang ada di bawah sendiri ini Bapak Ibu, ditulis menggunakan desimal. Ya, kalau di sini ditulis 85,15 maka 80,15. Sedangkan untuk yang nilai ijazah yang di sini itu hanya tidak menggunakan desimal, jadi bulat. Di bagian yang ke-6 diisi dengan nama kabupaten kota, tempat penerbitan dilanjutkan dengan huruf 2 digit, dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan. Kota Kediri 6 Mei 2024. Di bagian ke-7 diisi nama kepala madrasah yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala madrasah pegawai negeri sipil diisi dengan INIP, sedangkan yang kepala madrasah yang non pegawai negeri sipil diisi 1 buah strip. 8. Dibubuhi stempel tanda tangan pada ijazah sesuai dengan nomenklatur. Jadi hati-hati Bapak Ibu di penulisan nilai yang ada di belakang, halaman belakang ini, mohon kiranya Bapak Ibu sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Dirjen Pendis. Ini contoh belangko ijazah mulai RA, MP, SMA, dan MAK yang sudah diisi. Ini untuk RA, ini untuk MI. Lanjut aja karena ini yang alia. Baik, ini contoh ijazah yang sudah ditulis. Untuk MA peminatan matematika dan IPA, ya, tertulis di sini. MA 240000, ya, halaman depan dan halaman belakang. Jadi Bapak Ibu fokus pada ini saja, tentang tata cara penulisannya. Ini untuk IPS. Untuk bahasa dan budaya, untuk peminatan keagamaan, untuk MA kejuruan. Lah, ini untuk yang kalau yang tadi itu untuk yang negeri Bapak Ibu.
Untuk kita ambil contoh yang keagamaan. Nah, kebetulan contohnya ini Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Jadi ditulis lengkap, Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. NISN-nya sekian, kabupaten kotanya Jember, provinsinya Jawa Timur, nama Ananda Wildan Fajriyah, tempat tanggal lahirnya Jember 8 Juni 2007, nama orang tua Wali Joko Surono, NISN-nya ini, nomor Indo nasionalnya ini. Ditulis tanggal lulusnya Jember 6 Mei 2024. Nama kepala madrasahnya DRS Haji Anwaruddin MSI. NIP 196508 sekian. Jadi ini untuk Madrasah Aliyah Negeri. Nomornya untuk yang di belakang untuk angka yang di sini adalah bulat, sedangkan rata-ratanya adalah menggunakan desimal. Rata-ratanya menggunakan desimal. Jember 6 Mei 2024, Kepala Dr. Andes Haji Anwaruddin MSI, NIP 165 sekian. Ini untuk yang belangku ijazah, penulisan belangku ijazah untuk yang negeri. Sedangkan untuk belangku ijazah teman-teman yang madrasah aliyah swasta adalah seperti ini. Contoh, madrasah aliyah Nurul Ikhlas Palembang. Jadi langsung Madrasah Aliyah Nurul Ikhlas Palembang. Nomor NPSN-nya sekian, kabupatennya Kota Palembang, provinsinya Sumatera Selatan, nama siswanya ditulis kapital semua, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan hanya ini Bapak Ibu. Kota Palembang 6 Mei 2024, Kepala Dr. Andes Iskandar MSI, NIP strip. Jadi yang membedakan adalah nama madrasahnya ditulis Madrasah Aliyah Nurul Ihsan langsung. Terus di sini nama kepalanya kalau non NIP berarti DRS Iskandar MSI, NIP strip. Untuk nilai dan lain sebagainya sama. Lanjut. Untuk MA yang menggunakan kurikulum merdeka, ya, maka di ijazahnya itu akan ada tulisan MA IKM 240000. Oke. Tata cara penulisannya sama. Contoh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri, sama persis, tidak ada perubahan. Hanya yang membedakan adalah di nomor seri belangku ijazahnya ada MA strip IKM 24. Penulisannya juga sama. Bapak Ibu, sebelum menulis ijazah ini ada beberapa prosedur pendataan nilai ijazah dan nomor seri ijazah pada aplikasi PDUM. Ijazah merupakan dokumen resmi yang sah dan diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar atau lulus dari satuan pendidikan, agar dokumen kepemilikan ijazah terdata dengan baik pada database nasional. Maka madrasah wajib menginput nilai ijazah dan kode nomor seri ijazah peserta didik pada aplikasi PDUM dengan ketentuan madrasah mencetak surat pernyataan pada aplikasi PDUM. Surat pernyataan digunakan untuk mengambil belangko ijazah di Kanwil Provinsi Jawa Timur. Kanwil Provinsi Jawa Timur akan mendistribusikan belangko ijazah kepada madrasah sesuai dengan jumlah peserta didik yang tamat belajar atau lulus dari madrasah. Madrasah selanjutnya menginput nilai ijazah setiap peserta didik pada aplikasi PDUM. Setelah madrasah selesai menulis belangko ijazah, selanjutnya madrasah menginput kode nomor ijazah setiap peserta didik pada aplikasi PDUM. Nomor seri pada ijazah yang terdapat di halaman depan bagian bawah belangko ijazah itu harus diinput di PDUM. Ini contoh surat pernyataan
kepala madrasah. Surat pernyataan ini dicetak pada aplikasi PDUM oleh madrasah penyelenggara asesmen madrasah. Surat pernyataan ditandatangani oleh kepala madrasah penyelenggara asesmen madrasah. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa asesmen madrasah ini menjadi syarat mutlak kelulusan siswa. Jadi jika ada madrasah yang tidak melaksanakan asesmen madrasah, maka siswa tersebut tidak berhak untuk diluluskan, tidak berhak untuk mendapatkan ijazah. Ini SKL sekarang sudah dapat dicetak pada aplikasi PDUM oleh masing-masing madrasah. Setelah mendapatkan nilai ijazah, diinput pada aplikasi PDUM. SKL dapat dicetak setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.